Dina. Di dalam Quran tuh manusia diciptakan dari air mani hina, teman-teman. Masa mau Anda diciptakan dari air mani hina, coba? Tapi enak. Aduh. Itulah Islam. Ada Islam mau naik. Ini ada mau naik ini Islam satu ini. Si Mikey Move dia. Dia kayaknya senang banget dia diskusi nih. Amir tadi nerocos cuman, hey, teriak-teriak udah hahe. Tapi nggak ada ilmunya. Gak ada ilmunya. Oh ya udahlah. Gini loh teman-teman, jangan dibiasakan Anda teriak-teriak gitu loh, kayak si Suma. Datang udah, weh. Tong kosong nyaring bunyinya. Begitu gua tanya arti kata Allah apa, nggak ada yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya. Dan tidak capek-capek saya menyerukan agar umat muslim bisa bersatu. Agar umat muslim bisa lebih konsen dan melihat bagaimana rencana Polycardus ini untuk menghancurkan Islam, untuk memframing, mengadu domba umat muslim, dan memang ingin menjelekkan Islam. Jadi saya harap ya, teman-teman jangan terlalu euforia dengan kemenangan kita di ranah diskusi dan debat. Kita tahu, untuk ranah diskusi, kita sudah tidak terkalahkan. Karena yang kita bawa adalah data-data, bukan asumsi, bukan pokoknya, seperti yang dilakukan oleh Polycardus. Tetapi ada medan tempur yang sama sekali kita masih sangat lemah, dan harus kita akui, kita kalah jauh. Yaitu bagaimana Polycardus ini ya, begitu kuat di lapangan, mereka turun ke akar rumput, mereka turun ke pelosok-pelosok untuk menjangkau saudara-saudara kita yang mungkin sedang kesusahan, yang mungkin sedang ada masalah besar. Kita tahu, manusia ini adalah makhluk yang mengedepankan nilai-nilai sosial dan juga makhluk yang mengutamakan perasaan. Saat hatinya sudah disentuh, maka orang tersebut akan gampang membuka pintu hatinya. Kita bisa lihat, orang Indonesia apalagi, ini adalah orang yang gampang segan, gampang tidak enak. Sudah banyak kasus-kasus seperti istrinya Joker swasta ya, di mana sebelumnya dia seorang muslimah, tetapi menjadi Kristen lantaran sudah banyak dibantu. Saat dia hamil, yang bantu biaya pengobatan gereja. Saat dia tidak ada uang, gereja yang kasih. Saat dia pingin buka usaha, gereja yang berikan bantuan. Tentu saja hutang budi tersebut tidak bisa dibayar hanya dengan uang. Hutang yang paling besar itu hutang budi, teman-teman. Dan ini yang terus dilakukan oleh mereka ini, teman-teman, di lapangan. Dan kita kecolongan ya. Kita sangat kecolongan. Dan ternyata bukan hanya di ranah itu kita kecolongan. Tapi bagaimana propaganda dibuat oleh Polycardus ini. Mereka kembali menggunakan jurus playing victim. Karena memang spesialis mereka adalah playing victim. Ya. Mereka selalu koar-koar bahwa mereka terzolimi lah, mereka korban lah, mereka mencoba menarik simpati dari umat muslim yang awam. Umat muslim yang tidak tahu sejarah dunia debat. Umat muslim yang tidak tahu bagaimana kecurangan yang dilakukan oleh Polycardus ini. Inilah yang coba mereka ambil, yang coba mereka gaib. Ya, jadi mereka pingin sekali umat muslim awam ini terharu, tersentuh ya, dengan apa yang mereka lakukan. Mereka ingin membuat skenario seakan-akan mereka yang terzolimi, seakan-akan mereka korban. Dan ini terus digaungkan oleh mereka. Kenapa saya sangat konsen untuk hal ini? Karena saya sangat yakin ya, satu kebohongan yang terus disampaikan secara terstruktur, sistematis, ini lama-lama akan dipercaya sebagai fakta. Kan begitu. Lama-lama orang akan percaya, oh ini adalah fakta. Inilah saya bilang kebohongan yang berbahaya. Banyak hal di dunia ini yang seperti itu. Bahkan kayak anak kecil ya.
misalnya ada luka gitu kan, dia pakai ludahnya untuk bersihkan luka tersebut gitu. Padahal itu malah tidak baik. Tapi entah kenapa tersugesti. Karena di lapangan memang banyak yang lakukan itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang sebenarnya salah, tapi karena terus digaungkan. Ini yang coba saya lawan. Walaupun, jujur ya, sangat tidak enak berjuang di ranah ini. Ini adalah perjuangan yang bisa dibilang tidak populer. Perjuangan melawan propaganda dan fitnahan Polikarpus itu tidak populer. Yang populer itu debat. Yang enak itu debat memang, diskusi. Itulah kenapa saya bagi waktu untuk waktu-waktu pagi sampai siang, kalau ada waktu saya isi dengan memberitakan dan mengcounter propaganda Polikarpus. Kalau malam mungkin kita baru ikut diskusi dan debat ya. Karena kalau saya ambil bagian counter propaganda terus, ya saya yang babak belur gitu kan, karena ranah ini nggak enak. Ranah ini tidak diminati. Tetapi harus ada yang ambil bagian ya. Di sini saya akan tunjukkan bagaimana propaganda-propaganda yang dibuat oleh Polikarpus dan bagaimana mereka memframing, ya. Mereka menyebarkan kebencian di kalangan orang-orang Kristen yang sebenarnya belum terkontaminasi. Jadi orang Kristen-Kristen awam ini coba dikontaminasi, coba disesatkan oleh Laskar dan juga Polikarpus ini. Kemarin dengerin si siapa tuh Zulkifli ya, Zulkifler, dia bilang gini, kenapa sih kita begini, apa tuh, apa ya pernyataan dia ya, lupa waktu itu kemarin. Karena orang Kristen itu masuk selalu menyinggung, mengapa ada perdebatan agama, ya, menurut dia ya. Kenapa Islam itu selalu berpapasan dengan Kristen? Kenapa nggak pernah dengan Buddha maupun Hindu? Karena orang Kristen itu selalu menyinggung-nyinggung dan menyindir-nyindir Quran katanya gitu. Loh. Saya tanya di sini, gereja mana dan pendeta mana yang pernah di dalam khotbahnya hari Minggu itu pernah menyinggung Quran, Muhammad dan Islam, teman-teman? Saya tanya. Nggak pernah, Bu. Nggak pernah. Saya pengen Di tahu itu pendeta siapa yang di dalam gerejanya itu pernah ngajarin ada tentang Quran, Islam, Muhammad. Saya penasaran nih, karena saya selama belasan tahun jadi Kristen, beberapa gereja nggak ada satupun itu yang pernah ngajari saya tentang Quran, Islam dan Muhammad. Jangankan Kok di bisa? gereja ibadah, Bu. Perwil aja itu saya nggak pernah mendengar itu. Diskusi-diskusi pun nggak pernah nyinggung-nyinggung Iya, silom ini. di komsel itu sama sekali tidak pernah kita berbicara tentang Islam, betul? Ya, Aneh loh ini, ya. Makanya si Kainama tuh bilang begini, katanya kita ini menyinggung-nyinggung Muhammad itu pedofil. Loh, saya seumur hidup tuh nggak pernah tahu tuh Muhammad nikahi anak umur 6 tahun. Saya baru tahu itu ketika saya itu mendengarkan dari Christian Prince dan belajar tentang Islam, betul? oh, Iya. Benar, Bu. Saya tidak pernah dengar. Saya tidak pernah dengar ada pendeta ataupun teman orang Kristen yang menyatakan Muhammad itu pernah nikahi anak kecil. Sekali saya dengar, waktu itu saya belum belajar apologetika, adalah gini. Orang Kristen ya ngomong sama saya begini. Ya, kalau di surga mereka itu kenapa ada wedang jahe ya? Katanya ada disediakan wedang jahe. Itu aja teman-teman. Itu yang pernah saya dengar dari orang Kristen tentang Islam. Selebihnya saya nggak pernah tahu. Ya, dia cuma bilang gini, iya kalau di surganya Islam tuh kok kayaknya ada disediakan wedang jahe ya, dia bilang gitu. Itu sekoteng apa bandrek, dia bilang gitu. Itu sekoteng apa wedang jahe ya, dia bilang gitu. Aku juga nggak Iya, tahu iya. itu. Aku waktu ketawa dan aku bilang, masa sih ada wedang jahe di surganya Islam? Iya. Begitu aku belajar tentang Islam, baru aku ngerti memang ada disediakan minuman minuman apa itu? Jahe, betul? Dicampur jahe, wedang, betul? iya, wedang jahe. Saya baru tahu itu ketika saya belajar Islam. Oh bener nih kata teman gue dulu. Tapi selebihnya itu nggak pernah ada satupun gereja itu yang mengatakan Muhammad Membahas. itu menikahi anak kecil, pedofil. Nggak pernah, saya nggak pernah dengar itu dari pendeta manapun, dari orang Kristen. Betul nggak? Betul. Betul Nggak pernah sekali, aku Bu. dengar itu. Saya baru tahu Muhammad usia 54 tahun menikahi Aisyah umur 6 tahun ini. Ya ketika saya ini belajar Islam ini saya baru tahu. Loh, Sama mendengar-dengar apologet. saya baru tahu. Iya. Udah, saya. Ya, jadi itu adalah fitnahan Zulkifli yang menyatakan kita menyinggung Islam. Loh, nggak pernah kita nyinggung Islam sejak kapan?
Mm-mm. Karena kalian inilah selalu menyinggung-nyinggung Kristen, makanya kita balas, kita menjawab itu, betul? Saya Ya, itu dengar benar-benar. sendiri pakai kuping saya khotbah di masjid dari Jumat itu loh. Kita ini tauhid, orang Kristen tuh kafir, Tuhannya 3. Itu saya dengar kenapa? Karena saya nggak sengaja waktu itu makan, saya lagi keluar kota. Saya makan di satu tempat, satu warung begitu. Warungnya tuh sebelah depannya masjid, teman-teman, di Sentor. Loh, saya tuh baru dengar pas Jumatan. Loh, saya bilang, loh kok khotbahnya begitu ya? Padahal kita kalau di gereja nggak pernah loh ngotbahin tentang Islam. Betul nggak? Betul Bu Sofi, yang ada di masjid Jumatan itu tuh Iya, mereka. benar-benar, Bu. Bu Sofi, Iya. Nah, Alkitab di Markus pasal 14 ayat 61 ada kata terpuji. Waktu Yesus ditanya sama imam besar, apakah benar engkau anak dari yang sang terpuji? Nah, tapi teks aslinya bukan periklitos, tapi elogeto. Itu aja. Lanjut, Bu. iya, maksudnya yang terpuji itu kan Allah kan, bukan manusia. Makanya kan ketika kita mengatakan kenapa namanya Muhammad yang terpuji, padahal kata Muhammad dari kata Mahmad ya, dari kata apa? Apa tuh namanya? Muhammadim. Adim, Itu Mahmad. yang terpuji itu kan gelarnya untuk Tuhan, betul nggak? Muhammadim. Itu kan gelar untuk Tuhan dong, ya kan? Nah, itulah yang kita pertanyakan gitu. Karena nama lahirnya itu bukan Muhammad, nama lahirnya dia Katem. Ya, Katem bin Abdul Alat, dan dia baru mengganti namanya Muhammad itu ketika berusia 30-an. Itu dari sirah-sirah yang tertua, sumber-sumber Islam sendiri. Gitu. Siapa istri Muhammad Bu? Kutem. Katem. Lah, Halal. maaf Bang Sipi, lebih kampungan lagi daripada si Pulan ya Bang. Fulan. Aku dulu juga nggak tahu si Fulan. Ternyata si Fulan itu maksudnya si Anu, maksudnya nggak dikenal gitu loh siapa gitu. Si Fulan itu maksudnya seseorang gitu loh, si dia gitu loh, si Anu maksudnya gitu kalau di dalam Alkitab kita. Loh, kemarin dibahas itu sama Bang Sipi Bu Sofi. Pulan itu hamba Allah. Jangan main-main. Iya, si Fulan itu maksudnya si Anu nggak dikenal gitu loh, si Fulan gitu loh, ada seseorang gitu loh. Itu maksudnya kata Oh. saya. Oh. Perhuta-huta kali Bu. Lanjut Bu. Jondo kalau di Amerika itu Ya, Jondo itu artinya dia yang tidak dikenal, tidak diketahui siapa. Nah, itulah si Fulan. Si Fulan itu artinya si Anu, seseorang yang nggak, si Anu itu yang nggak kita kenal gitu loh, Bu Winef, maksudnya gitu. Iya Bu, iya. Nama aslinya adalah Katem ya, teman-teman. Nama aslinya Muhammad itu Katem. Bukan Katembat ya. Ada pula ini Katembat. Aduh, masuk kuping itu Bu. Kutem, namanya Kutam. Kutam ya, Kutam. Itu nama aslinya dia. Pada waktu masih lahir dia dinamai Kutam. Gitu. Jadi Anda perlu tahu tuh sirah-sirah Al-Halabiyah dan ini ya. Katem bad. Very bad person. Katem bad. Katem bad. Very bad person. Alat. Iya, penyembah berhala itu semua. Jadi maupun mereka itu memperhalus ya ajaran mereka, tetap aja pagan itu. Mereka itu menggait-gait Yahudi. Tolong Yahudi, jangan tinggalkan kami, nanti kami ketahuan pagannya. Kristen, tolong kami, nanti kami ketahuan pagannya. Emang udah pagan kok. Supaya jangan ketahuan pagannya, semua ditarikin sama mereka. Terciptalah agama samawi. Siapa yang bikin agama samawi? Nggak pernah kita mengatakan, kita ini adalah agama samawi. Nggak ada dari Kristen itu. Si agama pagan yang bikin samawi itu. Biar seolah-olah dia masuk di dalamnya. Samawi. Nggak, kami butuhkan Islam. Masa katanya Allah itu menciptakan kita. Allah menciptakan dari air mani hina. Emangnya gue dari air mani? Iya.
Hina Dina. Di dalam Quran tuh manusia diciptakan dari air mani hina, teman-teman. Hmm. Masa mau Anda diciptakan dari air mani hina, coba? Tapi enak. Aduh. Itulah Islam. Ada Islam mau naik. Ini ada yang mau naik ini Islam satu ini. Si Mikey Move dia. Dia kayaknya senang banget dia diskusi nih. Sing Amir tadi nerocos cuman, hey, teriak-teriak udah hahe. Tapi nggak ada Oh, ilmunya. gak ada ilmunya. Oh ya udahlah. Gini loh teman-teman, jangan dibiasakan Anda teriak-teriak gitu loh, kayak si Suma. Datang udah, weh. Tong kosong nyaring bunyinya. Begitu gua tanya arti kata Allah apa, nggak ada yang tahu. Amir itu Lebih agak pantas miring, Bu Bu. Sopi. Lebih pantas Bu Sopi daripada Bang Cipi. Coba tadi Bang Cipi. Amir agak miring. Coba Bang. Iya. Iya, naik teriak-teriak. Weh, Sopiatu, weh. Aku bilang gak usah lo teriak-teriak. Gue tanya aja, kamu kan Tuhannya namanya Allah. Arti alef lamet ha itu apa? Arti kata Allah itu apa? Coba ada muslim yang tahu nggak arti kata Allah ini? Aku penasaran ini. Kalian mengatakan Tuhannya namanya si Allah. Arti kata Allah itu apa sih? Coba. Al Tuhan lah bulan. Tuhan bulan Bu. Sama kayak ya sin. Tuhan bulan Sampai- juga sin. Ya. Mereka mengatakan itu kan nama ya, bukan gelar. Coba etimologi asal katanya tuh apa? Kok bisa nama Tuhan kalian tuh bisa alef lamet ha? Allah. Itu dari mana asal katanya coba? Jelaskan sama saya. Kalau saya bisa jelaskan etimologi kata El atau Elohim dan kata Yodefave di dalam Alkitab kita. Itu ada artinya. Nah, kalian kata Allah itu loh, nama Tuhan kan itu kan Allah Subhanahu wa taala. Siapa Tuhanmu? Kan gitu kan Bu. tanya kan? Siapa Bu. Tuhanmu? Hah? Bu, arti kata Allah tuh diambil dari bahasa Arab ya, Bu. Allah tuh Siapa yang Allah ngomong? tuh artinya dari la ilah, Bu. Ilah tuh artinya Tuhan. Data. Sedangkan la ilah Data. tuh artinya Data. tiada Tuhan selain. Ini sebentar, siapa yang ngomong ini? Kok ada suara nggak ada ininya? Data bro ya. Jangan-jangan aku diseru dari sebatang pohon ini. Oh iya, wahai Sopi, aku adalah Allah. Siapa yang ngomong? Kok tiba-tiba masuk? Ya, kalian bisa lihat ya. Jadi propagandanya seakan-akan bahwa Kristen nggak pernah memulai ini. Bahwa Kristen hanya korban. Kristen hanya mengcounter. Padahal kenyataannya seperti apa? Mari kita bahas ya. Jadi Sofiatul mengatakan bahwa Bang Zuma ya, dia sebut Zulkifli itu memfitnah. Menuduh bahwa orang Kristen yang duluan membahas Islam. Yang sering sekali membawa-bawa agama Islam, ajaran Islam, Quran, Nabi Muhammad, kan begitu. Terus Sofiatul dengan gaya-gayanya bilang, gereja mana yang membahas itu? Halo? Apa kamu nggak sadar? Apa kamu tidak sadar bahwa semua gereja hampir sama melakukan hal itu? Cuman caranya halus, cuman caranya terkesan ya, tidak menyerang, kan begitu. Ini kan bagaimana membalut kata-kata. Banyak hal ya, sebenarnya kalau kita dengar, ini kesannya baik. Tapi sebenarnya niatnya busuk. Contoh, seperti yang dibilang Muriwali. Untuk apa bagusin tempat ibadah? Mending uangnya sumbangkan ke orang. Untuk apa bikin KKR? Uangnya banyak, habis biaya gede, mending sumbangkan orang. Kesannya untuk orang baik, membantu orang lain. Tapi dia lupa bahwa ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan. Itulah saya bilang kadang-kadang orang nggak tahu mana yang lebih penting ya, mana yang harus dilakukan. Kita sering tidak bisa membedakan hal tersebut. Di sini kita tahu bahwa teman-teman Kristen itu sangat pintar bermain propaganda. Pintar sekali, terutama Laskar Polikardus, karena mereka memang di training. Orang-orang seperti Sofiatul, CP, Tanpa Ragi, mereka mendapatkan pelatihan bagaimana bermain psikolog. Bagaimana untuk menyerang orang lain ya, dengan menggunakan kekuatan orang lain tersebut. Bagaimana supaya pendukung umat muslim itu bisa berbalik.
Orang-orang Muslim bisa melawan Muslim sendiri. Itu ada sekolahnya, teman-teman. Ya. Itu ada sekolahnya. Jangan kalian pikir ini sembarangan saja. Enggak. Kalian lihat, perwira tentara, kepolisian, itu ada sekolahnya, teman-teman. Bukan karena, udah kerja lama, jadi jenderal. Karena menangkap penjahat, jadi jenderal. Mereka ada sekolahnya, strateginya bagaimana memecah ya musuh yang sedang berkumpul, bagaimana mengcounter fitnahan-fitnahan, propaganda dari tim lawan. Ada semua strateginya. Jadi bukan asal-asal saja, semua ada strateginya. Dan mereka ini memang dididik. Sopkatul tanpa ragi, ya. Mereka ini dididik untuk menghancurkan Islam, dan itu ada sekolahnya. Mereka dikasih jurus-jurusnya, ilmu-ilmunya, bukan asal-asal tempur. Ini agak beda dengan kita ya, dimana umat Muslim ini ya udah, pokoknya jihad aja lah, majulah gitu kan. Tapi kita nggak lihat, ya kita nggak lihat bahwa nggak sesimpel itu. Pertempuran yang sedang terjadi ini tidak sesimpel itu, teman-teman. Laskar Polycarpus dan Polycarpus ini di backup oleh satu kekuatan besar. Ada grand design-nya, ada skenario-nya, ada cara mereka main, nggak sembarangan. Jadi kalau kita mau lawan mereka, ya kita harus gunakan strategi juga, kita harus bijak juga. Jadi saya akan jawab apa yang disampaikan Sofiatul ya. Yang pertama, gereja mana yang membahas Islam, Quran, dan Muhammad? Secara langsung mungkin tidak semua gereja. Hanya beberapa gereja yang berani ya menghujat Islam secara terang-terangan. Contohnya gereja Saifuddin Ibrahim. Ya, Saifuddin Ibrahim di gerejanya terang-terangan mengatakan Islam. Saya punya videonya. Di take down sama YouTube. Dilaporkan sama Saifuddin ya. Tapi bagi teman-teman yang nonton HMC, yang sudah lama nonton saya pasti tahu kan, bagaimana isi khotbah Saifuddin di dalam gerejanya. Masih ada pertinggal-pertinggal cuplikan-cuplikan videonya. Itu yang terang-terangan. Secara tidak langsung ada nggak? Banyak. Nggak usah jauh-jauh. Mengatakan Allah punya anak, itu udah penghujatan sebenarnya untuk agama Islam. Ya. Kita tahu, Tuhannya umat Muslim itu Allah. Kan begitu. Semua agama lain juga tahu. Tuhannya umat Islam itu apa? Allah. Tanya sama orang Hindu, tanya orang Buddha, tanya sama orang ateis. Siapa Tuhannya umat Muslim? Allah. Datang teman-teman sebelah ini apa yang mereka lakukan? Allah punya anak yang bernama Yesus. Apa-apaan ini? Cobalah. Dan ini hanya terjadi di Indonesia. Dan juga yang gunakan bahasa Melayu. Ini kan konyol. Artinya apa? Ada kesengajaan. Alasan mereka, ini kan karena salah terjemahan dulu. Ya, salah terjemahan dulu. Oke, sekarang Anda sudah sadar itu salah, kenapa tidak direvisi? Kenapa tidak diubah? Anda sudah sadar itu salah. Bahwa Allah namanya Tuhan umat Muslim. Kalian pakai. Itu kan udah penghujatan kepada kami. Bagaimana kalau umat Muslim juga gunakan contoh? Nama setan adalah Yesus. Itu kan adalah penghinaan kan? Adalah hujatan. Pasti kalian nggak akan terima. Tolonglah ubah. Kalian mengambil Tuhannya umat Muslim, terus kalian bilang punya anak. Terus kalian bilang nggak lakukan hujatan kepada Islam. Itu kan konyol. Ya, itu kan konyol gitu. Kenapa nggak kalian pakai aja Sang Yang Widi gitu kan? Sang Yang Widi punya anak. Lihat umat Hindu marah nggak? Kenapa di India? Kita tahu ya. Di India agama paling banyak adalah Hindu. Kenapa orang Kristen India nggak pakai juga sekalian? Sang Yang Widi punya anak, namanya Yesus. Ya gitu. Nggak sekalian gitu. Kenapa Elohim di India nggak diterjemahkan Sang Yang Widi? Terjemahkan dong Sang Yang Widi juga. Saya mau lihat gitu. Apa yang akan terjadi kepada umat Kristen di India kalau berani lakukan itu. Itu kan penghujatan, teman-teman. Terus kamu bilang, gereja mana, gereja mana? Semua gereja mengatakan Yesus anak Allah. Ya. Nggak semua sih. Gereja
Unitarian nggak, tapi itu kecil sekali ya. Jadi bisa dibilang mayoritas kekristenan. Ya, 90-an% itu mengatakan Allah punya anak yang bernama Yesus. Silahkan dicek. Ya, gereja mana yang nggak pakai kata Allah. Hanya sedikit. Jadi itu udah hujatan. Terus Anda bilang, mana ada kami bahas Islam. Loh, Tuhannya langsung kalian bahas. Ya. Bukan nabinya, bukan kitabnya. Tuhannya kalian bilang punya anak. Kan begitu. Terus dia bilang, tuduhan dari Zulkifli, bahwa Kristen membahas dan mengatakan nabinya umat muslim, yaitu Nabi Muhammad SAW, pedofil. Sofiatul bilang, dia sekian lama jadi Kristen, nggak pernah dengar. Dia tahu hal itu setelah nonton Christian Prince. Setelah belajar berapologet. Aduh, peret buat kalian. Survei membuktikan, orang Kristen awam kalau ditanya tentang Islam, yang ada di otak mereka apa? 1, bom, teroris. 2, poligami, tukang kawin. 3, nabinya banyak istri. Ya, dan juga pedofil. Itu yang paling sering disampaikan oleh orang Kristen awam. Terus kamu mau sok-sok bilang, oh saya baru tahu setelah belajar berapologet. Tai kucing sama kau. Ya. Coba lihat bagaimana kalian menyebarkan kebencian itu. Oke lah, zaman dulu mungkin orang nggak tahu. Mungkin zaman dulu orang nggak kepikiran seperti itu. Ya, orang-orang Kristen awam zaman dulu pikirannya nggak sejahat yang sekarang. Tapi yang sekarang menjadi jahat ya gara-gara kalian. Kalian terus koar-koar di channel YouTube kalian bilang nabinya umat muslim pedofil. Bahkan kalian lihat propaganda-propaganda yang dibuat oleh media barat. Ya. Nabi digambarkan wajahnya ya, oleh karikatur-karikatur di Eropa sana. Kan dibuat gambar Nabi sama anak kecil Aisyah lagi main boneka dan sebagainya. Itu kalian buat. Dan itu propaganda secara internasional kan. Dunia, propaganda secara dunia, bagaimana Nabi digambarkan sebagai sosok monster. Terus Anda bilang, oh nggak ada itu. Jangan jadi munafik lah. Jangan jadi munafik, sadarlah Sofiatul. Orang-orang Kristen sekarang, itu kalian tanamin kebencian kepada Islam. Mungkin mereka nggak benci Islam, tapi kalian tanamin. Kalian buat seakan-akan Islam jadi monster. Wah, Islam itu ya, kalau kita nggak lawan, mereka akan penggal kita. Nah, seperti video konten sebelumnya, tanpa lagi ngomong apa. Yang dia benci itu adalah agama Islamnya, bukan oknumnya. Jadi ajaran yang memenggal kepala orang dan sebagainya. Coba tunjukkan kasih saya. Ya. Pernah nggak umat muslim, tetangga Anda tiba-tiba datang ke rumah Anda, pengen penggal Anda? Kan nggak ada. Nggak sadar gitu. Terus Sofiatul bilang, pernah dia lagi keluar kota, pas Jumatan dia lagi makan. Sebelahnya masjid, lagi khotbah Jumat, menyinggung Kristen. Ya. Mana buktinya? Kami nyebut kafir mungkin, ya, ada beberapa orang ya yang sering menyinggung masalah kafir. Tapi kalau istilahnya itu kan iman kami. Itu iman kami menyatakan orang di luar Islam itu kafir. Itu penyembah pagan, kan begitu. Begitu juga dengan kalian. Orang yang di luar Yesus tidak selamat. Kalian bilang orang yang di luar Yesus tidak selamat. Kalian mengatakan kami juga tidak selamat. Kafir orang yang tidak selamat. Sama. Cuma entah kenapa kalian membuat seakan-akan istilah itu jadi kasar sekali. Ya. Kami sebut kalian kafir, kalian sebut di luar Kristen tidak selamat. Ya sama sebenarnya. Cuman kan kalian membuat seakan-akan itu berbeda. Kalian yang mempropagandakan itu. Dan di sini Sofiatul secara tidak langsung juga mengaku ya. Jadi ini jadi perhatian. Jadi perhatian bahwa Sofiatul mengakui bahwa dia tinggal di Indonesia. Karena Jumatan dia bilang kan, lagi makan keluar kota. Di Amerika Jumatan jarang ya Anda kan mendengar khotbah Jumat. Nggak ada pun, nggak boleh suaranya sampai terdengar keluar. Jadi ini jelas dia di Indonesia ya. Sofiatul tinggal di Indonesia. Cuman dari dulu dia propagandakan dia tinggal di luar supaya tidak ada yang melaporkan dia. Kan tujuannya itu. Jadi umat muslim jangan gampang terkecoh. Ya, apalagi dari berita-berita hoax. Sofiatul tinggal di Indonesia, di Jakarta.
Terakhir Jakarta Barat. Kalau sekarang saya tidak tahu. Ya. Terus kalian lihat bagaimana CP menuduh Islam ajaran pagan. Ya, Islam ajaran pagan, mengais-ngais dari Yahudi agar tidak ketahuan pagannya. Halo, Islam itu berdiri sendiri, coy. Tanpa ada Yahudi pun kami nggak masalah. Yang mengais dari Yahudi siapa? Yang mengaku sebagai Yahudi rohani siapa? Pernah nggak umat Islam bilang, oh kami Yahudi rohani? Nggak ada. Oh, kami saudara sama Yahudi. Nggak ada, nggak perlu. Najis malah. Yang suka bilang Yahudi rohani siapa? Yang suka, ya, cintanya bertepuk sebelah tangan siapa? Bahkan, bisakah kekristenan tidak mengambil tanaknya orang Yahudi? Harusnya kamu tanya sama diri kamu. Bisa nggak kekristenan berdiri tanpa kitab tanak yang kalian ubah, ya, jadi namanya perjanjian lama kalian? Bisa nggak? Tolong disingkirkan kalau bisa. Jangan pakai perjanjian lama. Apa nggak malu? Apa nggak malu? Bahkan banyak orang mempertanyakan ya, apakah Kristen itu agama samawi juga? Apakah Kristen agama Abrahamaik juga? Karena lebih kental filsufnya gitu kan. Filosofi lebih banyak masuk. Bahkan teman-teman Kristen sekarang juga sudah mulai nih. Sudah mulai mau mengaku bahwa ya ini bukan 100% firman Tuhan. Tidak 100%. Hasil dari tulisan-tulisan orang, hasil dari penelusuran. Kan begitu. Jadi cobalah teman-teman Kristen untuk lebih jujur ya. Terus dibilang, kenapa? Ya, nama Allah itu, nama Tuhannya umat Muslim Allah. Apa artinya? Apa artinya gitu kan? Apa etimologinya? Harusnya ada etimologi gitu kan? Halo, lu pikir ini nama orang? Ya, misal Alesa ada artinya. Ya, nama orang itu baru ada artinya. Nama Allah nggak perlu ada artinya, karena dia adalah yang awal. Dia yang awal. Ya. Contoh, ini gampangnya gini. Biasanya nama itu kenapa bisa ada arti? Karena orang yang buat, kan begitu. Nggak bisa ucuk-ucuk misalnya nama seseorang itu jadi punya arti. Nggak ada. Itu ada orang yang mengarangnya, kan gitu. Misal nama Alea. Kenapa nama Alea artinya agung? Orang yang menetapkan Alea itu artinya agung. Manusia yang buat, kan begitu. Ya, manusia yang menetapkan bahwa nama ini ada arti. Kalau Allah, gimana caranya? Sang pencipta kita yang tetapkan, nggak bisa. Kecuali itu Tuhan-Tuhan yang dibuat. Ya, misalnya nama Tuhannya Thanos. Kenapa namanya Thanos? Artinya maha perkasa. Wah, karena Tuhan itu maha perkasa, kita kasih nama Thanos. Manusia yang kasih nama. Kalau Allah enggak. Ya, ini ibaratnya kamu nanya gini, dari mana asal angka 1? Ya, contoh nih, dari mana asal angka 1? Nggak bisa dijelaskan. Kenapa? Karena angka 1 itu adalah angka pertama. Kalau dari mana angka 2 baru bisa. 2, 1 tambah 1 misalnya. Dari mana angka 3? 1 tambah 1 tambah 1. Atau 2 tambah 1. Ya. Bisa dijelaskan. Angka yang lain bisa. 1 tidak bisa. Ya. 1 tidak bisa, karena dia adalah awalnya. Dialah sumbernya, kan gitu. Sama kayak Allah. Jadi tolonglah belajar lagi ya. Sob Katul, tolong belajar lagi. Dan juga teman-teman Polycardos ini. Dan kita akan terus melawan fitnahan mereka lah. Karena ini kan jahat sekali nih, fitnahan-fitnahan dari Polycardos ini ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.